memiliki fokus, kehilangan fokus dia akan kehadiran Tuhan gitu saat Tuhan Yesus datang ke tempat mereka. Yang kedua itu adalah samalah kami tadi mengaitkan tentang situasi melayani di kita lah gitu, dimana si Marta ini hanya mengerjakan hal-hal teknis saja gitu, tapi tidak tidak memiliki fokus yang sama seperti si Maria gitu. Oke, itu aja Grace. Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Mungkin dari teman-teman kelompok. Oh ya, ada yang mungkin tambahkan, silakan, nggak apa-apa, melengkapi. Mananya? Kayaknya si Lucy masih ada yang kurang satu lagi gitu. Ada? Silakan kalau ada. Enggak ada? Oke, thank you Grace. Oke, kelompok 4 menyoroti kepada ya fokus ya, mungkin ada kemiripan juga dengan kelompok 3 tadi. 1 dan 2 ada yang berbeda kira-kira yang kalian lihat? Yang berbeda aja ya, kalau sama ya nggak perlu diulang-ulangin lagi. Ada yang berbeda? Kalau ada kita akan izinkan untuk menyampaikan. Ada? Sama ya? Kelompok 2 sama? Sama. Oke, mari kita coba lihat ya. Ya kurang lebih sebenarnya seperti yang teman-teman tadi sampaikan gitu. Jadi Maria dia itu mendengarkan Yesus dan pengajarannya. Sementara Marta dia itu lebih fokus kepada menyediakan makanan untuk Yesus dan rombongan ataupun murid-murid. Memang seperti yang tadi disampaikan sama Hans, pada tradisi zaman itu gitu ya, cewek itu memang kerjaan itu di belakang gitu. Ya sama seperti tradisi orang Batak ya. Kalau ada tamu nggak iya kan anak gadis itu di depan duduk terus mantengin sama ya nemenin tamu itu ngobrol, enggak kan. Orang tua kita pasti akan nyuruh kita untuk ke belakang, siapkan itu makanan dan minuman. Mirip-mirip lah tradisi Batak ini dengan tradisi Yahudi. Jadi Marta sebenarnya secara tradisi dia taat terhadap tradisinya pada saat itu. Lalu berikutnya dikatakan di teks yang kita baca, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu, bahwa Maria itu memilih bagian yang terbaik, sedangkan Marta memilih bagian yang baik. Baik melayani, baik dong. Kalau semua mendengarkan Tuhan Yesus, nanti selesai Tuhan Yesus ngajar, mereka kelaparan, apa yang mau dimakan? Ya kan? Iya, baik yang dikerjakan oleh Marta, tapi tidak yang terbaik. Kenapa tidak terbaik? Nanti kita bisa lihat ya. Maria, ketika dia memilih bagian yang terbaik, dia tetap tenang mendengarkan Yesus. Dia nggak kepikiran gitu ya, aduh aku di sini tenang-tenang dengar Yesus, kira-kira saudaraku gimana di dapur ya? Nggak kayak gitu. Tapi Marta begitu, dia di dapur, dia gelisah gitu. Enak kali itu Maria di depan sana ya. Enak kali itu anak gitu. Ya ini ya, Marta itu hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Dia itu nggak tenang. Dia tetap kerja memang benar, tapi dia tuh nggak tenang gitu. Nggak betul-betul mindful, nggak betul-betul be present di dalam hal yang dia itu sedang kerjakan. Ada 2 hal yang kita bisa soroti dari perikop Maria dan Marta, yaitu apa? Melayani dan mendengarkan Tuhan. Menurut teman-teman, dalam proses kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apakah kedua hal ini mestinya kita bisa kerjakan secara berbarengan atau pilih salah satu? Pilih salah satu atau sebenarnya kedua-duanya itu memang harus dikerjakan? Dua-duanya, ya. Jadi penulis Alkitab, khususnya di kitab Lukas ini, bukan sedang menekankan kita itu lebih baik mendengarkan Tuhan daripada melayani. Bukan itu concernnya, ya. Bukan itu concernnya. Tapi kedua hal itu memang mestinya kita harus kerjakan. Mari kita lihat ya. Jadi murid Kristus itu dipanggil untuk melakukan kedua hal ini, melayani dan juga mendengarkan Yesus. Tanpa mendengarkan Yesus, maka kita tidak bisa melayani seperti yang Yesus itu mau. Itu kenapa perlu mendengarkan Yesus. Kalau hanya mendengar aja tidak melakukan, itu juga omong kosong namanya.
Makanya keduanya itu harusnya ada. Ketika kita melayani, kita mendengarkan Yesus. Ketika kita mendengarkan Yesus, kita juga ada sebuah tekad, ada sebuah komitmen untuk mau melayani Dia setelah kita mendengarkan Dia. Nah itu polanya itu, siklusnya itu mestinya ada terus-menerus di dalam kita berjalan mengikut Tuhan. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan aktivitas Marta. Enggak. Tuhan Yesus enggak mempermasalahkan kalau Marta itu sibuk fokusnya itu melayani dalam area teknis gitu ya, maksudnya menyediakan hidangan. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan itu, tapi Tuhan Yesus mempermasalahkan sikap hati Marta ketika dia itu mempersiapkan hidangan bagi Yesus dan juga bagi murid-muridnya. Nah dari hal ini kita bisa memahami bahwa seorang pelayan ini perlu mengoreksi sikap hatinya saat dia itu melayani Tuhan. Apakah hatinya itu memang benar-benar ia fokus mau melayani Tuhan? Ini ada korelasinya dengan Kolose 3:23 ya. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya fokusmu itu ya, aku melakukan ini untuk Tuhan. Saat aku melayani Tuhan, aku sedang merespons apa yang aku dengar dari Tuhan. Itu ekspresi dari orang yang mendengarkan suara hati Tuhan. Nah kalau kita mendengarkan suara hati Tuhan, suara Tuhan, maka mestinya ketika kita melayani, hati kita itu ya kepada Tuhan, bukan kepada gejolak emosi yang kadang memang itu nggak terhindarkan ya gitu. Ini cewek-cewek mungkin bisa relate ya. Ketika misalnya kalian punya saudara gitu ya, ada tamu, terus kita itu disuruh sibuk di belakang, ternyata saudara kita di depan sana gitu, nemenin tamu, apa-apaan itu gitu. Mak suruh lah dia bantu aku, enak kali dia, kan gitu toh. Ini sangat normal, wajar. Andai aja Marta itu bisa mengendalikan pikiran yang seperti itu, kupikir Tuhan Yesus nggak akan artinya mempermasalahkan sikap dia gitu, enggak. Ketika dia sadar, iya ya kok aku kayak gini ya, kan aku juga mau melayani Tuhan, ya sudah fokus gitu. Jadi itu nggak terhindarkan, itu bisa otomatis muncul loh teman-teman. Sekalipun kita itu dibilang tiap hari itu saat teduh, tiap hari baca firman, tiap hari PA gitu, kita nggak imun dari sana. Karena itu pola manusia lama yang kadang tuh masih hidup gitu. Sebelum kita kenal Kristus, kerjaan kita pasti sering ngeluh lah. Pasti. Sekarang aja ketika kita mengenal Kristus, kita mulai aware gitu ya. Ya aku kok kayak gini ya caraku melayani ya. Mending aku gak usah ngerjakan lah kalau akhirnya aku mengeluh-mengeluh juga. Kan gitu ya, ada pemikiran seperti itu. Kalau dulu sebelum mengenal Tuhan, pikiran itu gak ada. Kita lampiaskan aja itu semua gitu. Jadi kita bersyukur jika kita itu sudah mengenal Tuhan, ada yang kayak merem kita gitu loh. Kita itu akhirnya enggak fokus kepada emosi yang muncul di dalam diri kita ketika kita itu mengerjakan sesuatu hal, dan orang lain itu sepertinya tidak membantu kita. Itu merem kita, gitu. Ya. Lalu pelayan sejati mestinya punya sikap hati yang rela dan tulus, bukan terpaksa atau menjadi beban. Nah ini menjadi PR bagi kita ya teman-teman. Kadang berhasil, kadang mungkin enggak. Ya, khususnya dalam konteks kita pengurus misalnya atau tim kepanitiaan gitu ya. Ada orang yang kok ini orang nggak bertanggung jawab gitu ya. Kita udah hepot gitu ya, dia tenang-tenang aja gitu ya. Itu kadang mengganggu gitu. Nah kalau kita nggak aware akan hal itu dan kita istilahnya gitu, nggak usah gitu, maka kita bisa terjebak dalam dosa, berbagai macam bentuk dosa lah kayak gitu ya. Next, apalagi terkait melayani dan mendengarkan Tuhan. Dikatakan di perikop yang kita baca, Maria itu memilih bagian yang terbaik walau pilihannya itu cukup beresiko. Beresiko nggak? Beresiko. Bisa jadi setelah Tuhan Yesus pulang dan murid-murid pulang, ini dua saudara ini bisa jadi nggak enakan ini. Iya, pasti agak-agak memang melayani Maria ini gitu ya. Aku capek di dapur sana. Bisa jadi kau aja nyuci piring, aku udah capek masak. Bisa jadi gitu? Bisa, memang nggak dicatat di Alkitab ini. Tapi bisa jadi itu terjadi. Dan cukup berisiko sebenarnya pada relasinya dengan Marta. Lalu penilaian atau pemikiran murid-murid tentang Maria. Jadi seperti yang tadi di awal, budaya saat itu, wanita itu punya bagiannya itu di belakang, ngurusin dapur gitu, mempersiapkan makanan bagi tamu. Sementara Maria melakukan sesuatu yang berbeda di zaman itu. Jadi orang bisa menilai dia itu apaan ini cewek gitu.
Kau harusnya di belakang gitu. Penilaian orang. Tapi yang kita lihat gitu ya, memang nggak diceritakan di sini. Sepertinya memang Maria itu tidak terlalu memikirkan apa yang menjadi penilaian orang pada saat itu. Sekalipun dia itu sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang kontra dengan budayanya. Ini jadi tantangan bagi kita secara khusus orang Batak ya, benar? Ada nggak pernah punya pengalaman di mana kita itu seperti menentang budaya kita dan akhirnya lawan kita itu orang tua, keluarga, si Grace angguk-angguk dia. Ini pasti sangat relate dengan kita, apalagi orang Batak, benar. Aku pernah berdebat sama bapak aku terkait kalau orang tua dulu itu kan masih punya kebiasaan untuk nanya orang pintar namanya gitu ya. Orang pintar ini jenisnya kan macam juga ya. Ada yang memang baik juga gitu, menunjukkan yang baik-baik gitu. Tapi ada juga yang melakukan hal-hal yang jahat, artinya merugikan banyak orang. Jadi bapakku itu seorang sintua, diaken ya kalau di GBKP, ada yang GBKP di sini, penatua lah gitu ya. Dia itu disuruh sama bauku untuk menanyakan mimpi dari paribanku kepada satu orang tua lah gitu, yang ada di kampung. Di situ aku berdebat sama bapak, ngapain bapak tanya gitu? Ya itu wajar lah deh, itu kan tradisi kita, nenek moyang kita bla 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 gitu. Untuk apa aku bilang? Bapak kayak nggak percaya sama Tuhan, gue bilang. Bukan gitu. Kita kan menghargai orang tua juga. Nah gitu. Akhirnya memang tetap aja bapak itu nggak mau denger gitu. Jadi memang orang tua kita yang sekalipun dia itu adalah seorang yang melayani Tuhan gitu ya, dia itu masih terikat sekali dengan budaya-budaya, tradisi-tradisi. Sehingga kadang tuh kita sulit gitu untuk menyampaikan apa yang seharusnya gitu. Budaya itu penting nggak? Tradisi itu penting nggak? Penting gitu. Tapi yang dipermasalahkan sebenarnya jangan sampai kita itu akhirnya menundukkan diri pada tradisi ataupun budaya. Dan akhirnya kita tuh mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Jadi tradisi itu ya baik. Yesus sendiri ketika dia turun, ketika dia lahir gitu ya, dia disunat kok, dia mengikuti tradisi Yahudi kok gitu. Jadi dia nggak sepenuhnya itu menentang tradisi Yahudi, itu enggak. Tapi ada area-area hal-hal yang dia itu memang akhirnya koreksi. Contohnya Sabat. Itu kan dikoreksi sama Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kan bagi orang Yahudi itu kalau lagi hari Sabat nggak boleh membantu nggak boleh melakukan apapun. Sekalipun itu perbuatan baik nggak boleh. Makanya Tuhan Yesus itu mengoreksi area itu kalau kita baca di kitab Injil. Jadi kalau misalnya adalah hewan kalian, ternak kalian terjepit lah gitu, kalian biarin, diamkan mereka. Jadi kan salah munafik memang kan gitu, nggak boleh membantu. Tapi kalau ternaknya itu terjebak misalnya masuk lubang, dia tetap bantu kok gitu. Loh, jadi maksudnya apa gitu? Kok dia menuntut orang lain berlebihan tapi dirinya nggak dituntut demikian? Nah itu yang menjadi permasalahan. Ya, jadi sekali lagi berkaitan dengan perikop Lukas 10 ayat 38 sampai 42 tadi, Maria itu berani gitu ya untuk menentang apa yang menjadi kebudayaan pada masa itu. Ini menjadi harga yang dia itu memang harus bayar juga teman-teman. Bisa jadi setelah Tuhan Yesus pulang, murid-murid pulang, dia itu bisa diomongin. Murid-murid itu sekalipun udah bersama dengan Yesus, itu enggak sepenuhnya mereka itu punya kedewasaan secara rohani. Bisa jadi ketika mereka ketemu dengan orang-orang di sekitar, mereka bisa ngomongin Maria, bisa jadi. Memang di Alkitab tidak dicatat. Ya. Tapi berdasarkan keadaan yang biasa kita lihat gitu ya di dalam sekitar kita, kalau ada seseorang yang menentang budaya, maka itu cukup beresiko kan. Kita sendiri pun mengalaminya toh. Itu cukup beresiko, kita mesti membayar harga. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, Maria punya ketajaman ataupun kepekaan spiritual. Nah ini ya. Jadi kalau kita boleh melihat di kisah Lukas 10 38 sampai 42, sebenarnya ini adalah masa di mana Tuhan Yesus itu sudah tidak lama lagi di dunia. Dia itu akan mengakhiri misinya dan puncaknya itu mati di kayu salib. Maria itu peka akan hal itu. Karena itu dia tahu apa yang dia harus kerjakan ketika Tuhan Yesus itu datang berkunjung ke rumah dia. Dia mendengarkan Tuhan Yesus, mendengarkan pengajarannya. Itu kenapa Tuhan Yesus bilang Maria itu sudah memilih yang terbaik.
Kemampuan untuk memilih yang terbaik atau prioritas utama di dalam hidup ini dipengaruhi oleh spiritual awareness ataupun kesadaran rohani, dan ini diperoleh melalui pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Jadi kita bisa memilih yang terbaik dari berbagai macam yang baik ketika kita itu punya ketajaman secara rohani, teman-teman. Kenapa perlu punya ketajaman secara rohani? Karena yang terbaik itu mestinya adalah sesuatu hal yang bernilai kekal. Orientasinya itu adalah kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita. Jadi memang perlu punya kepekaan dan ketajaman secara rohani. Dan ini hanya bisa diperoleh melalui pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Di luar itu pasti nggak mungkin bisa. Kalau pikiran kita ini kita isi dengan hal-hal duniawi tiap hari, lagu-lagu yang kita dengar juga ada lagu-lagu duniawi. Sorry, bukannya saya anti dengan lagu dunia ya, no, bukan. Tapi kalau setiap hari itu yang masuk ke pikiran kita, maka pasti pikiran kita itu nggak jauh-jauh lah dari situ. Iya. Kalian pernah nyoba itu? Misalnya satu hari kalian sering mendengar lagu rohani gitu ya, beda memang vibes-nya. Daripada denger lagu duniawi terus galau lagi gitu ya, makin galau, makin aneh-aneh, makin sensitif gitu ya. Ngerasa gak sih? Ya, merasa ya. Ya paling nggak saya juga pernah merasakannya, teman-teman. Ya kadang memang kalau lagi galau enak kali gitu untuk mendengarkan lagu dunia yang galau juga. Tapi ternyata buat kita makin galau. Nah, jadi apa yang masuk ke otak kita, apa yang kita kasih ke dalam pikiran kita, itu mempengaruhi kita. Jadi mari kita sering-sering mengisi pikiran ini dengan pikiran-pikiran rohani. Tapi bukan berarti kita akhirnya jadi abai dengan dunia sekitar kita ya, bukan itu maksudnya. Ya. Nah, dampak memilih pilihan yang baik. Nah ini ya teman-teman, kita perlu menyadari bahwa hal-hal yang muncul di dalam pikiran anak-anak Tuhan itu seringkali sebenarnya adalah hal-hal yang baik. Tapi Tuhan pengen dari
Tapi mengkhawatirkan gimana ya nanti ya, gimana ya besok, gimana ya, ini gimana ya gitu. Akhirnya kita tuh nggak bisa menikmati apa yang ada di depan kita pada saat itu. Nah itu tadi, di bagian awal tadi saya menyampaikan, kita tuh sulit akhirnya untuk mindfulness, kita sulit untuk be present gitu. Bahkan di hadapan Tuhan pun, di hadapan Tuhan, ketika kita saat teduh, pikiran kita tuh bisa kemana-mana loh. Kalian ngerasain itu nggak? Kita nggak betul-betul iya aku memang lagi di depan Tuhan dan aku ingin menikmati relasi dengan Dia. Itu sulit sekali. Ini butuh latihan yang ekstra teman-teman. Nah bayangkan ya, kalau tiap hari cara kita berelasi dengan Tuhan itu nggak betul-betul hadir gitu di hadapan Dia ya. Lalu apa ya yang kita dengar dari relasi kita dengan Tuhan? Saat teduh, apa yang kita dengar? Jangan-jangan kita cuma mendengar pikiran kita aja. Kita baca ayat tertentu gitu ya. Ya mungkin sebelumnya kita udah pernah PA. Ya jadi otomatis kita langsung memasukkan apa yang ada di otak kita kepada ayat itu. Jadi kita nggak lagi meminta supaya Allah Roh Kudus itu betul-betul memelekkan kita, menyingkapkan apa yang menjadi kebenaran Tuhan pada hari itu. Makanya firman itu akhirnya itu ya biasa aja gitu. Nggak greget gitu loh. Karena ketika kita baca, contoh ya ayat ini tadi, saya pun pernah terjebak di sana teman-teman. Oh Maria dan Marta, oh paling nanti ini ujungnya gitu. Artinya kan ya saya sudah merasa tahu gitu. Saya membatasi pekerjaan Allah Roh Kudus untuk memberi pengertian yang lain terkait ayat itu. Katanya kan firman Tuhan itu kaya. Jika firman Tuhan itu kaya, mestinya setiap kali kita merenungkannya, ada hal-hal baru yang Allah Roh Kudus itu singkapkan kepada kita. Dan itulah yang membuat kita kagum dan takjub, wow gitu. Sehingga firman itu teman-teman, itu menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Dan kita nantikan tiap waktu. Karena setiap kita membaca ayat yang sama pun itu gitu ya. Semalam mungkin sudah dibaca, semalam mungkin sudah didengar di gereja gitu ya. Kita baca lagi malamnya, ada aja gitu yang Tuhan itu singkapkan gitu. Dan itu membuat kita betul-betul merasa bahwa firman ini betul-betul firman yang hidup. Dia memang tulisan mati, tapi dia itu hidup gitu. Nah kalau kita itu nggak betul melatih diri kita untuk secara sengaja itu benar-benar fokus kepada apa yang ada di depan kita, dan kita minta anugerah Tuhan supaya Roh Kudus itu memberikan pengertian, maka ya kualitas kerohanian kita itu dangkal sekali. Makanya nggak heran, selama mahasiswa kita rutin disiplin rohani, keluar nggak ada buahnya. Maksudnya setelah jadi alumni, seperti nggak ada yang kita kerjakan ketika kita mahasiswa. Ya wajar aja kalau setelah alumni akhirnya hilang, nggak mencari pelayanan lagi. Karena memang sejak kita mahasiswa, sejak kita melayani, kita nggak betul-betul bisa merasakan Tuhan kok di dalamnya. Kita mengerjakan semuanya itu ya karena kita mungkin butuh ruang untuk kita itu lari dari masalah kita. Seperti di bagian awal tadi. Jadi nggak betul-betul ingin merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, dan mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, mari kita koreksi lagi ya. Karena tanpa itu teman-teman, mustahil lah itu, omong kosong lah kita bisa fokus sama apa yang Tuhan mau. Yang ada kita hanya fokus kepada diri kita, dan mungkin juga diri orang lain. Permintaan orang lain yang banyak sekali dan gak mungkin bisa dipenuhi oleh manusia yang lemah seperti kita. Akhirnya kita stres dalam hidup ini, depresi, ya, macam-macam lah dampaknya. Akhirnya ujung-ujungnya bisa bunuh diri. Ya kita mesti hati-hati akan hal itu. Kita gak pernah dipanggil untuk memenuhi kebutuhan ataupun permintaan manusia yang ada di sekitar kita, no. Sekalipun mungkin kadang Tuhan memang minta kita untuk melakukannya, tapi fokusnya bukan di situ. Ya, hal-hal yang dicari oleh banyak orang. Nah kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 1-7, itu hal-hal yang terjadi di akhir zaman, maksudnya di masa ini gitu ya. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1-7. 2 Timotius 3 ayat 1-7, saya akan bacakan bagi kita semua. Keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama,
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Nah, ini bahaya ya teman-teman. Kita mesti hati-hati di area mana itu kita kadang masih terjebak. Kita masih melayani kok, kita masih beribadah kok, tapi dari ayat ini dituliskan orang-orang yang demikian itu memungkiri kekuatannya. Artinya tidak lagi meyakini ataupun mengakui bahwa ada kuasa Allah yang bekerja di dalam segala pekerjaan baik yang dia sedang upayakan. Itu artinya dia itu fokus mengerjakan sesuai dengan pikirannya sendiri, apa yang baik menurut pandangannya. Ya, dia itu masih mau belajar, tapi ya udah cuma di kepala aja gitu, dia nggak mau dikoreksi. Nah ini ya, kita mesti hati-hati dalam hal ini. Fokus pada hal-hal yang bernilai tidak kekal ataupun fana, dampak dari memilih yang tidak terbaik ya. Lalu fokus pada aspek tambahan. Kalau kita boleh perhatikan ke Nats Matius 6 ayat 33, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, orang-orang yang memilih yang baik ataupun yang tidak terbaik, maka fokusnya itu hanya pada aspek tambahan aja. Apa aspek tambahan kalau berdasarkan Matius 6 itu? Ya makanan pokok, kebutuhan sekunder. Ya itu aja. Kebutuhan manusia. Baik juga. Manusia memang perlu makan toh? Iya perlu gitu. Tapi bukan itu yang menjadi fokus utama. Ya, jadi orang yang memilih pilihan yang baik akhirnya fokus pada aspek tambahan, bukan yang terutama. Malang sekali rasanya hidup kita sebagai anak Tuhan kalau selama kita hidup kita hanya fokus kepada aspek tambahan dan bukan yang utama. Kualitas kita sangat kecil gitu, maksudnya sangat dangkal lah gitu. Padahal sebenarnya Tuhan merencanakan kita punya kualitas yang memang high gitu, tinggi. Ya, mari kita coba pelan-pelan memikirkan kira-kira hari demi hari kita fokusnya ke tambahan atau ke hal yang terutama ya. Kekhawatiran kita itu lebih kepada hal-hal yang bersifat tidak kekal atau kepada hal-hal yang kekal. Boleh nggak khawatir? Boleh khawatir. Tapi pertanyaannya, kamu khawatir akan hal apa? Jika kekhawatiran kita hanya fokus kepada apa yang kita nggak punya dan kita pengen punya supaya kita puas, ya maka hidup kita itu nggak kemana-mana gitu ya. Tapi ketika kita itu punya kekhawatiran, punya ketakutan terhadap hal-hal yang memang Allah itu juga takutkan, maka itu akan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Dia. Maka kita selidiki, khawatir itu bukannya nggak oke, karena memang manusia punya emosi, jadi wajar kalau khawatir. Tapi pertanyaannya, hal-hal apa yang sering kamu khawatirkan dalam hidupmu? Perihal makan, minummu, tempat tinggalmu, atau kamu mengkhawatirkan kalau kamu itu tidak hidup sesuai dengan apa yang Allah itu rencanakan dalam hidupmu. Jika kita itu sering mengkhawatirkan kalau kita itu enggak hidup sesuai dengan rencana Tuhan, maka itu adalah kekhawatiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu pasti enggak akan membuat kita terjebak pada gangguan mental ABCD. No. Tapi justru itu akan membuat kita makin bergumul kepada Tuhan. Gimana supaya aku mendapatkan apa yang menjadi rencanamu Tuhan? Jadi kekhawatiran itu penting teman-teman. Tapi area mana yang kamu khawatirkan? Nah itu ya. Itu mesti kita sama-sama koreksi dari dalam diri kita. Nah, berdasarkan Nats Matius 6 ayat 33, fokus utama murid Kristus ialah terlibat di dalam perwujudan kerajaan Allah di tengah dunia yang berupaya membangun kerajaannya sendiri. Teman-teman ingat kisah Menara Babel? Bagaimana bangsa Israel pada saat itu berusaha membangun gitu ya.
Gimana supaya mereka bisa sampai ke atas sana? Dan itu yang terjadi di zaman ini, teman-teman. Jadi apa yang terjadi di perjanjian lama itu sebenarnya secara terus-menerus terjadi di sepanjang zaman. Ingin membangun kerajaannya sendiri, ingin membangun kerajaan oknumnya sendiri. Sebagai seorang pemimpin juga begitu. Ya, jadi sebagai murid Kristus kita perlu sadar, kita perlu ingat bahwa fokus utama kita itu adalah terlibat di dalam perwujudan kerajaan Allah di tengah dunia sekitar kita ini yang lagi fokus membangun kerajaannya. Banyakkan orang di dunia ini fokus membangun kerajaannya. Jadi untuk fokus kepada perwujudan kerajaan Allah itu hanya segelintir orang. Ready gak kita? Kayaknya di antara ratusan PKK yang ada di USU, mungkin cuma ini yang lagi fokus. Mungkin ya, mungkin saya salah juga. Mengerikan nggak? Mengerikan. Tapi nggak apa-apa. Murid-murid juga cuma 11 orang kok, 12 orang kok. Masih semangat PKK? Ya memang jumlah kita itu sedikit, di mana-mana itu sedikit teman-teman. Tapi jangan kecil hati, karena kita punya Tuhan yang besar yang bisa menolong kita untuk meruntuhkan apa yang dibangun oleh manusia. Ya, murid Kristus perlu memiliki transformasi worldview untuk memahami nilai atau prinsip kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dan kemudian dia baru bisa berupaya untuk mewujudkan kerajaannya, mewujudkan kerajaan Allah. Jadi butuh transformasi worldview. Apa itu worldview? Mari kita sama-sama lihat ya. Worldview itu adalah ya bahasa Indonesianya ya wawasan dunia gitu ya. Nah, berdasarkan Albert Wolters, dia menuliskan bahwa worldview itu sebagai suatu kerangka menyeluruh dari kepercayaan dasar seseorang tentang segala hal. Jadi suatu kerangka menyeluruh dari apa yang dipercayai oleh seseorang. Nah, ini bisa kita miliki sejak kita kecil. Ketika kita kecil kan sudah didikte sama orang tua kita, sama guru sekolah minggu kita, macam-macam ya. Guru sekolah kita di sekolah gitu kan ya, macam-macam gitu. Nah, itulah yang membuat kita memiliki satu kerangka berpikir, oh kalau melayani itu ternyata seperti ini, nah gitu. Oh kalau misalnya hidup itu seperti ini, hidup itu ya mestinya mencari kesuksesan. Nah contoh, itu kan hal-hal yang diajarkan dan kita mempercayai bahwa itulah yang harus kita pegang. Atau dalam hal spiritual, oh Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kita. Secara knowledge kita tahu. Sejak kecil kan, Tuhan Yesus mati untuk kita ya, menebus hidup kita ya. Tapi kalau ditanya anak-anak, ngerti nggak dia itu? Enggak. Tapi dia berusaha percaya aja gitu. Apa yang disampaikan dia terima. Sedangkan menurut Paul G. Hibbert, dia menuliskan bahwa sebuah worldview itu merupakan cara seseorang melihat sesuatu. Misalnya tentang kamera ini. Kalau dari sini saya pasti punya persepsi ya, ataupun punya pikiran tentang kamera itu. Beda mungkin juga ketika si Hans ditanya, apa yang kau lihat, apa yang kau pikirkan tentang kamera? Mungkin beda, karena kami melihat dari sisi yang berbeda. Ya, jadi tergantung posisinya di mana dan dia bisa memiliki sesuatu hal tentang sesuatu yang dia lihat. Jadi menurut Hibbert gitu ya, worldview itu adalah cara seseorang melihat sesuatu dan bukan sesuatu yang dilihatnya. Jadi bukan oh itu kamera, udah enggak gitu. Tapi dia melihat oh kamera itu bisa merekam, oh bisa melihat jadi begini dan segala macam. Nah gitu. Nah, di balik tindakan seseorang itu di dalamnya ada beberapa hal ini, teman-teman. Sistem nilai yaitu apa yang baik atau terbaik. Ada nilai-nilai yang dipegang. Yang kedua itu sistem kepercayaan, apa yang benar, sesuatu yang benar. Lalu yang ketiga, nah inilah kata yang dinamakan dengan worldview, yaitu apa yang nyata. Apa yang nyata dari apa yang dia lihat. Kira-kira seperti itu. Nah, mari kita coba lihat ya. Nah, ini berdasarkan model Lyot E. Quast ya. Jadi ada lapisan-lapisannya gitu. Worldview itu memang lingkaran yang paling dalam gitu. Jadi ketika seseorang bertingkah laku sesuatu, kita mesti
memahami bahwa orang itu sedang memegang sebuah nilai. Dia memegang sebuah kepercayaan. Ada yang dia itu pegang. Inilah kebenarannya. Itu kenapa kita itu sering berdebat. Orang itu punya kebenarannya sendiri kan gitu. Nggak match gitu. Dia kaget gitu, loh kok ada kebenaran yang lain. Yang kupercayai selama ini yang benar. Nah ketika bertemu dengan kebenaran yang lain, dia itu kaget. Itu kenapa sering terjadi konflik juga. Perdebatan dan lain sebagainya. Lalu itulah masuk kepada worldview tadi. Kerangka dia berpikir melihat segala sesuatunya itu. Jadi ini sangat complicated sebenarnya teman-teman. Nah jadi apa kaitannya ini dengan peran kita sebagai seorang PKK ya? Karena rata-rata di sini PKK. Sebenarnya bukan hanya PKK ini, tapi ini juga bisa berguna ketika kita itu berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya ketika kita berelasi dengan orang, ketika orang cerita, kita mesti ngerti apa yang ada di dalam pikiran orang itu, nilai apa yang sedang dia pegang. Jadi jangan fokus kepada tingkah lakunya. Jadi jangan kita salahkan orang itu berdasarkan tingkah lakunya, no gitu. Itu hanya di luar permukaan itu. Kita mesti lihat ke lapisan yang kedua. Orang ini punya nilai apa ya? Kok dia punya tingkah laku kayak gini ya gitu. Selain itu, kita masih apa yang dipercayai orang ini? Nah, coba lihat hal-hal apa yang dia ngotot. Nah, itu biasa adalah sesuatu yang dia percayai dan dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau ada yang lain yang baru, gak gampang bagi dia untuk terbuka gitu. Karena itu bayangkan udah bertahun-tahun loh, selama dia hidup dia itu pegang itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau ada hal yang baru yang disampaikan oleh orang, tunggu apa dulu ini? Teman-teman kalau misalnya kita berdiskusi gitu ya di dalam sebuah forum, kan kelihatan ya orang-orang yang ngotot gitu-gitu ya. Kita jangan fokus kepada, dia ngotot kali ya gitu. Jangan ke sana teman-teman. Tapi lihat apa yang ada di kepala orang ini ya. Gitu. Jadi ketika kita memahami orang ini sedang memegang kepercayaan apa, kita itu mencoba mengerti, memahami dia. Oh jadi maksud kamu seperti ini ya. Nah itu tuh. Itu akan membuat dia lebih terbuka. Iyalah. Nah dari situ kita coba masukkan pandangan yang lain. Tapi pertama kita mesti akui, oh kamu punya kepercayaan itu. Jangan langsung diruntuhkan gitu loh. Kita mesti mengakui bahwa, oh ya berdasarkan latar belakangmu, bentukanmu sejak kecil, kamu akhirnya punya kepercayaan A. It's okay, gak apa-apa. Tapi aku ingin mengajarkan kepadamu, aku ingin menyampaikan sesuatu yang baru kepadamu. Karena hidup ini memang kompleks. Gak bisa hanya lewat cara pandangmu aja. Berdasarkan pengalaman hidupku, aku melihat sesuatu ini seperti ini. Gimana menurutmu? Jadi kan spiritnya itu diskusi ya gitu. Kita nggak ngotot mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Bukan itu. Ya sebagai seorang PKK kita masih punya kemampuan yang demikian teman-teman. Jangan langsung kita itu memberikan solusi ataupun kita memberikan saran segala macam. Dia masih memperlihatkan tingkah laku di luar gitu. Jangan gitu. Kita mesti lihat dia ini punya mindset apa ini sebenarnya. Transformasi pikiran, pembaharuan akal budi itu penting di dalam mengikut Tuhan. Itu kenapa di Roma 12 ayat 2 itu dituliskan seperti itu. Karena tanpa itu teman-teman, tingkah laku kita tuh ngaco. Kelihatannya seperti orang yang sudah lahir baru, tapi ternyata kalau dilihat hatinya, ini serong sana, serong sini gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada transformasi di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Dia cuman dapat langsung bertindak gitu. Ini nggak pernah diinternalisasi di dalam dirinya. Nah bukan seperti itu yang Tuhan mau. Itu kenapa berkali-kali ya sebelumnya juga aku udah menyampaikan transformasi yang sejati itu transformasi dari dalam dan itu terpancar keluar. Bukan di luar yang kita poles-poles, enggak. Kalau kamu betul-betul punya transformasi sesuai dengan yang Tuhan mau, orang itu akan bisa merasakannya teman-teman. Ketika ada orang yang punya masalah, kita tuh punya cara yang berbeda di dalam meresponi orang itu. Kita nggak judgement, kita nggak menghakimi dia gitu. Kita nggak ngejudge dia gitu. Kenapa? Karena kita ngerti kenapa orang itu bertingkah laku seperti itu. Ada banyak aspek ataupun ada banyak faktor yang mempengaruhi dia seperti itu. Nilai-nilainya, kepercayaannya. Dan akhirnya dia menganggap sesuatu hal itu ya ini begini gitu. Ya hidup ini ya memang harus seperti ini gitu. Itu menurut pandangan dia loh. Dengan pengalamannya yang juga masih sedikit sekali gitu. Nah kita perlu hadir untuk menyingkapkan ataupun membukakan perspektif yang baru.
supaya dia punya pemahaman yang lebih luas dan lebih utuh akhirnya di dalam melihat segala sesuatunya. Nah, itu peran kita sebagai seorang PKK loh. Ya, jadi bagian kita bukan mencekoki mereka dengan apa yang kita punya. Loh, kita keliru kalau begitu teman-teman. Karena tanpa kita memahami apa yang mereka rasakan, membal semua itu, mental. Karena kamu nggak ngerti apa yang dirasakan. Mungkin janjian di kelompok, menghargai PKK lah. Tapi besok udah nggak ada kabar lagi. Ada banyak seperti itu kakak kan? Banyak. Jadi mari kita coba lebih ini ya, lebih secara utuh gitu ya di dalam memahami proses transformasi ini. Oke, kita lanjut. Nah ini fenomena gunung es ya. Gunung es itu kan ya kelihatan di luar itu cuma sedikit, tapi sebenarnya di bawah itu besar banget gitu ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Di dalam kita berrelasi dengan orang gitu ya, kita perlu fokus kepada apa yang tersembunyi, bukan apa yang ada di luar ini. Ini paling 1% aja ini. 90% ini di bawah ini semua. 90% ini di bawah ini. Nah, kalau kita nggak pernah masuk ke dalam ini, kita nggak akan pernah memikirkan apa yang ada di bawah ini, dalam diri orang gitu maksudnya. Kalau kita juga hanya hepot di atas, apa yang kelihatan aja dan nggak pernah masuk ke dalam ini, nilai hidupku apa yang ku pegang erat sampai hari ini, kepercayaan apa yang aku pegang erat, sehingga kadang itu aku tidak bisa match dengan A, tidak bisa match dengan B. Kalau nggak ada perenungan seperti itu, maka sulit bagi kita untuk boleh melihat nilai-nilai ini ataupun nilai kepercayaan dan worldview orang lain. Sulit bagi kita. Maka harus dimulai dengan diri kita. Jadi yang namanya transformasi hidup, transformasi worldview, ini mesti dimulai dari dalam diri. Jadi jangan kita menuntut orang lain punya pembaharuan cara pandang, tapi kita nggak pernah menuntut diri kita untuk memiliki cara pandang yang berbeda, yang berubah. Aku lupa ya namanya, tapi aku pernah baca tulisan dia itu dari seorang penulis juga. Jadi seorang penulis dia mengutip tulisannya gitu. Aku lupa Rabi apa gitu namanya ya. Dia bilang kayak gini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Sejak aku muda, aku berpikir aku itu akan mengubah sebuah bangsa. Cuman setelah aku bertumbuh semakin dewasa, aku berpikir aku hanya akan mengubah sebuah daerah. Cuman setelah aku tua, aku akhirnya berpikir, aku itu hanya perlu mengubah diriku sendiri. Anak muda betul ya, spiritnya luar biasa, energik gitu ya, ingin mengubah apa? Bangsa ini. Bangsa bagi kemuliaan Tuhan. Bagus? Bagus. Tapi pernah gak kita berpikir gimana supaya aku mengalami perubahan hidup, perubahan diri, cara pikir, tingkah laku? Kalau kita terus sibuk di luar, maka perubahan-perubahan yang kita sampaikan itu hanyalah mimpi. Ya, semoga ada yang mewujudkan nanti ya. Amin. Iya, aku pikir ada baiknya apa yang disampaikan oleh penulis itu teman-teman. Dan memang seharusnya demikian gitu. Kita nggak perlu fokus lah gimana orang lain hidupnya gitu. Hidup kita aja luar biasa gitu ya, yang harus diberesin gitu ya, banyak kali borok-boroknya gitu. Andai setiap orang itu fokus sama dirinya gitu, ketika dia berrelasi, iya aku kok emosi ya sama orang ini ya, selalu melihat ke diri gitu, introspeksi diri terus gitu. Waduh, damai kayaknya komunitas kita. Yang ada kan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Itu tuh Tuhan, itu tuh nggak pernah lihat ke dalam diri. Kenapa kau makan? Itu Hawa itu tuh, yang kau perempuan yang kau tempatkan itu yang kasih ke aku. Tanya Hawa, nyalakan ular lagi kan? Tuhan nggak nanya ular ya, kenapa kau goda mereka, nggak ada ditanya itu lagi. Pola itu yang terus kita hidupi sampai hari ini, betul? Iya. Kalau ada yang kurang, pasti kita akan selalu melihat, siapa yang buat itu ya? Dia. Demikian juga ketika kita itu ada dalam konflik. Konflik itu terjadi bukan karena satu orang yang nggak beres, tapi dua-duanya sebenarnya nggak beres. Cuman kita seringkali melihat orang lain yang nggak beres. Kita beres gitu. Sok kali gitu ya. Bertobat kita ya teman-teman. Mari kita sering melihat ke dalam diri gitu. Ketika ada yang nggak cocok, ini ada andil juga aku ini. Mungkin cara penyampaianku tadi nggak betul gitu ya. Orang ini jadi sensitif, nah gitu-gitu.
Kita masih seperti itu. Jadi jangan terlalu sibuk untuk bagaimana supaya orang lain itu berubah, bagaimana supaya bangsa ini berubah gitu. Dan kita nggak pernah memikirkan gimana supaya diri kita berubah. Itu keliru. Ya, itu terkait transformasi tadi ya. Ada komponen worldview, ada dua. Yang pertama itu adalah pengalaman dan juga ada rasionalisasi. Apa itu rasionalisasi? Rasionalisasi ini merupakan sebuah proses rasional di dalam diri untuk memahami pengalaman-pengalaman yang terjadi dengan menggunakan pengetahuan atau informasi yang dimiliki. Jadi ini adalah sebuah aktivitas di mana kita itu memberi makna atas apa yang terjadi. Jadi untuk kita bisa memiliki cara pandang ataupun worldview, wawasan dunia gitu ya teman-teman, kita memang butuh pengetahuan. Nah, rasionalisasi di sini kita butuh proses rasional, maksudnya proses berpikir, dan kita itu butuh bantuan pengetahuan ataupun informasi sehingga kita bisa menganalisa realita yang sedang terjadi gitu. Jadi memang butuh belajar. Kita butuh pengetahuan, kita butuh kebenaran. Nah, ini ada kaitannya dengan Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kita memang perlu mengetahui kebenaran. Sehingga ketika kita menghadapi suatu pengalaman hidup gitu ya, kita memasukkan kebenaran itu dan disitulah kita sedang menginternalisasi kebenaran dengan pengalaman yang kita hadapi. Kira-kira seperti itu. Sebentar ya. Jadi proses rasionalisasi ini melibatkan pengetahuan ataupun informasi. Ini adalah segala sesuatu yang kita ketahui dan itulah yang akan membentuk kepercayaan kita. Proses rasionalisasi, proses kita itu berpikir itu ya maksudnya ya. Menggunakan rasio kita. Oke. Mohon maaf. Nah, kalau kita boleh memperhatikan model Timothy Warner ya, ketika kita, nah ini tadi ya, rasionalisasi, jadi masih putus-putus nih, belum utuh. Makanya ada proses di mana kita itu membangun yang belum sempurna itu, dan kita memasukkan pengetahuan ataupun informasi terkait apa yang kita alami seperti itu. Dan akhirnya kalau kita boleh lihat ke pengalaman yang ini lingkaran yang besar, ini sudah semakin utuh ya. Karena ada proses rasionalisasi tadi. Jadi kita mencoba memahami apa yang terjadi dan kita menggunakan pengetahuan terkait apa yang kita alami dan akhirnya pengalaman itu semakin bisa kita pahami, artinya seperti itu. Kita ngerti, kita bisa mendapatkan sebuah worldview ataupun kepercayaan dari apa yang kita alami. Karena ada proses internalisasi tadi, proses berpikir tadi. Jadi ketika kita punya pengalaman, kita perlu memikirkannya dengan mencoba melihat kebenaran ataupun pengetahuan tentang apa yang kita sedang alami. Contoh, misalnya kita sedang mengalami kondisi di mana emosi kita itu sangat tidak stabil, contoh gitu ya. Kita perlu membaca misalnya buku psikologi contohnya gitu, supaya kita ngerti gitu. Oh iya ya, aku ngalamin ini sih, bener sih gitu. Nah artinya apa yang kita alami dan apa yang kita baca, nah ini kita mulai satukan dan akhirnya kita mendapatkan sebuah kebenaran kan dari situ. Jadi kebenaran itu bukan hanya berdasarkan apa yang kita baca, tapi itu betul-betul kita alami gitu. Dan dari situ kita mendapatkan sebuah kepercayaan. Kalau kondisi emosi seperti ini, maka aku sedang begini. Nah, apa yang harus aku lakukan? Nah itu contohnya gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau kita nggak pernah membaca misalnya buku psikologi tentang emosi segala macam, padahal kita lagi bergejolak banget di situ, maka kita akan ya gitu-gitu aja terus. Karena kita nggak tahu masalah kita apa.
Nah, itu kenapa kita butuh proses rasionalisasi tadi gitu, dan kita membutuhkan informasi dari luar. Nah, itu kenapa kita juga butuh sharing ataupun diskusi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya kita ngerti apa yang sebenarnya yang sedang terjadi dengan diri kita. Dan ketika kita coba mengintegrasikannya gitu ya, antara pengetahuan, kebenaran, dan juga dengan pengalaman kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal. Ada sebuah kepercayaan dari pengalaman itu. Nah, mestinya dalam Tuhan juga demikian, teman-teman. Sehingga kita bukan hanya mengenal tentang Tuhan. Nah, ini saya pernah bawakan di persekutuan doa alumni. Kita bukan hanya mengenal tentang Tuhan, artinya ya kita cuma tahu oh Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh adil segala macam. Tapi kita betul-betul mengenal Dia secara pribadi. Karena ada relasi di dalamnya. Kita bergaul dengan Dia. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini terkait ada ya? Oh, silakan. Oke Kak, belum selesai kan Kak berbaginya, tapi makasih sudah berbagi, banyak yang ku dapati, banyak yang ku nikmati juga. Cuman tuh masih bingung sih Kak terkait yang fokus ke hal yang terbaik gitu. Kayak gimana caranya tetap fokus kepada terbaik, tapi hal yang baik tetap terkerjakan gitu. Contohnya kayak di pelayanan, sebenarnya hal-hal baik itu kan yang terus menerus dituntut gitu kan. Kayak gimana caranya meskipun fokus ke yang terbaik tapi yang baik tetap gitu. Sama ini sih Kak, yang tadi di slide, fokus utama murid Kristus ialah terlibat dalam perwujudan kerajaan Allah di tengah dunia yang berupaya membangun kerajaannya sendiri. Jadi yang ku dapat tadi, fokus utama murid Kristus dekat pada Allah gitu kan, tetapi tidak meninggalkan melayani juga. Tapi di sini fokus utamanya terlibat dalam perwujudan. Jadi itu hal teknis juga. Jadi aku bingung sih masih kayak gimana maksudnya. Makasih Kak. Oke, terima kasih Anggre. Pernah baca Markus 1 terkait Tuhan Yesus yang begitu sibuk dan pagi-pagi benar dia itu datang bersekutu dengan Bapaknya. Pernah baca, Anggre? Pernah ya? Pernah ya? Jadi saya setuju bahwa memilih yang terbaik dari segala hal, maksudnya banyak hal yang baik di sekitar kita itu memang sesuatu yang gak gampang. Benar. Dan satu orang penulis buku, kayaknya selama sesi pemuridan saya sering menyampaikan itu Henry Black KB gitu ya. Dia punya sebuah buku judulnya itu Experiencing God, dan dia juga ngomong itu sebenarnya teman-teman. Jadi ada banyak hal baik yang muncul di dalam pikiran kita dan sulit bagi kita untuk mengerti mana yang terbaik dari semuanya itu. Kalau menurut aku, ya kembali kepada apa yang dilakukan ataupun yang coba diupayakan oleh Yesus ya, karena teladan kita ya Yesus gitu. Jadi kalau berdasarkan Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39, nah sebenarnya mulai dari 29 ya. 21 sampai 39 lah. Di situ kan kita bisa melihat betapa sibuknya ya Yesus gitu. Dan setelah dia masuk ke dalam rumah ibadat, dia mengajar, setelah itu dia menyembuhkan ibu mertua Petrus dan juga banyak orang di sana, kemungkinan sampai dini hari kali ya gitu ya. Dan akhirnya mereka istirahat karena memang sudah kelelahan. Tetapi dituliskan di ayat yang ke-35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus itu bangun dan dia pergi keluar dan dia berdoa. Dan sepertinya memang dia sudah sering bersama murid-muridnya, cuman pada saat itu kemungkinan besar murid-muridnya begitu lelah sehingga nggak sanggup bangun pagi-pagi benar gitu ya. Jadi ya sudah, Yesus juga ngerti ya, ini murid-murid kan udah capek kali nih gitu ya. Ya sudah, dia pergi sendirian dan akhirnya murid-murid juga menyusul dia. Dan menariknya, ketika murid-murid sampai, Simon dan kawan-kawannya menyusul dia di ayat yang ke-37, waktu menemukan dia, mereka itu berkata, yaitu Simon dan kawan-kawannya, mereka bilang, semua orang mencari engkau. Ya, jadi bayangkan di hari itu, di tempat itu ada banyak sekali orang yang disembuhkan.
Mungkin ada yang belum selesai disembuhkan, atau mungkin ada dari daerah yang dekat-dekat dengan situ juga udah tahu informasi, oh di sini ada seorang guru, seorang tabib yang bisa menyembuhkan. Wajar dong akhirnya berbondong-bondong orang gitu kan. Jadi pagi-pagi itu udah banyak sekali orang yang mencari Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat yang ke-38? Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Ini kalau secara manusia, Tuhan Yesus ini di sini juga butuh loh gitu. Ya enggak? Iya. Kenapa Tuhan Yesus bisa menyampaikan hal itu? Kita bisa melanjutkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya apa? Di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ya memang cuman untuk itu aja lah. Yang lainnya itu nanti kalian yang melanjutkan. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Aku cuman memulai aja ini. Aku mau ke tempat yang lain karena memang untuk itu aku diutus. Dan itu perkataan itu muncul ketika Tuhan Yesus itu selesai berdoa, selesai ya saat teduh lah mungkin boleh kita bilang ya, dengan Bapaknya. Jadi menurut aku secara pribadi, Tuhan Yesus itu sebagai hamba, sebagai anak yang diutus oleh Bapaknya gitu ya. Dia tuh memang betul-betul hanya fokus kepada apa yang Bapaknya itu inginkan. Makanya setiap kali berelasi, aku yakin yang dia tanya itu adalah, Bapa, apa yang kau kehendaki untuk boleh ku kerjakan hari ini? Apa yang engkau kehendaki? Itu kenapa di Yohanes 17 di situ dituliskan, Bapa, aku sudah mempermuliakan engkau. Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan semua tugas yang memang engkau itu perintahkan kepadaku. Jadi dia itu datang hanya melakukan apa yang memang Bapaknya itu perintahkan. Enough, itu aja. Dia nggak pernah melakukan apa yang diperintah ataupun apa yang diharapkan oleh murid-murid. Murid-murid berharap Yesus melayani orang yang ada di situ kan. Tapi dia itu tetap taat kepada apa yang disampaikan oleh Bapaknya. Nah kalau ditanya gimana Yesus tahu? Nah ini lagi dan lagi bergantung kepada kualitas pergaulannya dengan Bapaknya ya gitu. Jadi sulit bagi kita untuk punya kepekaan dan ketajaman secara rohani teman-teman kalau kita itu naik turun gitu dalam berrelasi dengan Tuhan. Kadang kita datang, kadang kita nggak datang, kayak gitu. Jadi kita sulit untuk bisa mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kira-kira seperti itu, Ngri. Bisa? Atau ada yang mau direspons? Bisa? Ya. Ini mari kita belajar ya teman-teman. Ya saya pun sampai hari ini masih terus melatih diri untuk hal itu. Sebagai orang yang punya target gitu ya, yang suka merencanakan, fokusnya itu maunya begini gitu ya, mengatur hidup sedemikian rupa. Saya tuh juga struggle untuk boleh terus berlutut kepada Tuhan dan bertanya apa yang Tuhan mau. Karena saya juga masih punya ekspektasi dalam hidup ini. Ya, tapi saya belajar untuk mengerti apa yang terutama, itulah yang seharusnya saya upayakan dan saya tuntaskan selama hidup. Mari kita belajar untuk itu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini kira-kira terkait worldview tadi. Ini untuk PKK sangat relate dan bukan hanya kepada PKK, kepada kita semua juga mestinya, karena kita masih berinteraksi dengan banyak orang hari ini, baik itu di kerjaan ataupun di rumah gitu ya. Ini titik-titiknya inilah bentuknya ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si A bisa melihat jadi seperti ini. Si B beda lagi. Tapi dari data yang sama loh. Pengamatannya sama. Lalu si C beda lagi. Nah, kita bisa mengalami perubahan worldview jika ini terjadi nih. Ada pengetahuan dan pengalaman dan ini terus-menerus. Jadi ketika kita mengalami, kita masih tetap belajar. Ketika kita sudah belajar, kita harus masuk lagi ke dalam pengalaman itu. Muter di situ terus. Maka kita akhirnya punya pemahaman yang semakin hari itu semakin utuh sebenarnya. Mengalami pembaharuan worldview yang sesungguhnya sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita punya Christian worldview akhirnya. Itulah yang mestinya kita cari teman-teman sebagai murid-murid Kristus. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Carilah dulu
apa yang sebenarnya kepercayaan ataupun nilai di dalam kerajaan Allah. Tanpa itu, maka nggak mungkin kita bisa terlibat di dalam mewujudkan kerajaannya. Karena kita nggak ngerti kok sistemnya. Gimana kita bisa mengupayakannya? Kalau kalian nggak ngerti sistem di UKM KM KUSU, kalian bisa mencapai apa yang menjadi target dari UKM KM KUSU? Enggak. Kalian mesti masuk, pelajari gitu. Dan banyak hal yang akhirnya kita beradaptasi kan. Kadang tuh ada nggak cocok gitu ya. Kita coba beradaptasi gitu. Dan kita belajar untuk tunduk pada sistem yang ada. Di dalam proses kita melibatkan diri untuk mewujudkan kerajaan Allah, juga demikian teman-teman. Kita perlu ngerti kepercayaan ataupun nilai di dalam kerajaan Allah itu seperti apa gitu. Jadi jangan langsung cepat-cepat ingin mewujudkan kerajaan Allah tanpa tahu sistem kepercayaannya itu seperti apa gitu. Kita itu akan keliru di dalamnya. Kita akan menggunakan sistem kepercayaan kita pada akhirnya. Makanya bentrok sana, bentrok sini gitu. Abis kita nggak mau mendengar dulu, abis kita nggak mau berpikir dulu gitu. Kita langsung aja pengen bertindak gitu. Kayak bagus ya, firman Tuhan itu mengingatkan kita supaya berpikir dulu sebelum bertindak. Kita lebih banyak mendengar dulu gitu. Jangan banyak bicara dulu, nah, contohnya begitu. Kita mesti mengamati gitu. Gimana ya ini ya gitu. Ketika misalnya ada orang kakak kita misalnya gitu ya, dia bisa lihat dari sisi sana, dari sisi ini gitu ya. Kita sebagai PKK perlu berpikir loh, kenapa ya kok orang ini bisa melihat dengan cara seperti ini ya gitu. Jadi jangan langsung berusaha mengoreksi worldview orang itu gitu. Bukan itu fokusnya teman-teman. Kita mesti bertanya, kita mesti penasaran, kok orang ini berpikir kayak gini ya gitu. Unik juga cara pikirnya ya gitu. Nah ini tadi, seperti yang sebelumnya, kita mesti lihat apa yang tersembunyi. Dia itu mempercayai apa, dia itu memegang nilai-nilai apa, nah gitu. Kita mesti masuk ke dalam dan kita coba ajak dia kepada worldview yang sesungguhnya. Itu maksudnya. Ya, jangan terburu-buru. Sekali lagi, untuk kita bisa punya perubahan wawasan dunia gitu ya, kita perlu pengetahuan dan kita perlu pengalaman. Dan ini secara terus-menerus mesti terjadi di dalam proses ini. Itu berarti kita jangan malas untuk membaca. Sebagai PKK kita punya disiplin untuk baca buku rohani ya, betul ya? Masih dikerjakan nggak sampai sekarang? Ya puji Tuhan ya kalau masih. Yang sudah mulai kendor, ayo lagi teman-teman. Karena kalau enggak kita akan merasa ya apa yang ada di kepala kita ya udah itu aja lah, enough gitu. Dan itu menjadi kelemahan. Ya, kita jadi struggle ketika menjadi seorang PKK. Kita kayak di apa ya, katak di bawah tempurung ya. Cuman dunia itu aja udah cukup gitu. Kita perlu baca banyak pikiran penulis gitu, sehingga pikiran kita tuh terbuka, wawasan kita tuh semakin luas. Karena hidup ini bukan hanya hidup tentang kita loh gitu, ada banyak jiwa-jiwa yang lain punya hidup juga, variabel-variabel yang lain. Kita perlu memahami itu jika kita mau serius untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Ya kalau enggak ya enggak usah, kan gitu tuh, fokus ke diri aja udah. Ya. Nah lagi ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah sekarang sembari snack mungkin dibagikan gitu ya, mungkin sudah ada yang lapar. Coba diskusikan ini, apa hubungan worldview yang tadi kita coba pahami bersama-sama gitu ya, dengan aplikasi Matius 6 ayat 33. Lalu coba bagikan worldviewmu tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang Anda pikirkan tentang kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena kalau nggak ngerti, apa yang mau kita capai kalau kita nggak ngerti? Nanti itu hanya lip service aja ya gitu. Carilah dahulu kerajaan. Apa maksudnya? Apa ya? Ya, coba bagikan kepada teman kelompok. Apa worldviewmu tentang kerajaan Allah dan kebenarannya? Mungkin tiap-tiap orang beda-beda. Karena proses pertumbuhan tiap orang juga beda-beda kan ya. Oke, jadi silahkan diskusikan sembari kita menikmati snack ya. Silahkan masuk ke kelompok 3-3 orang seperti yang tadi. Kelompok 2 kelihatannya bingung. Oke. Sudah ya. Nggak apa-apa. Mungkin ini jarang gitu untuk dipikirkan gitu ya. It's okay.
Tapi harus lebih serius dipikirkan ke depannya ya maksudnya. Ada yang mau berbagi satu orang mungkin terkait ini diskusi ini? Satu orang aja yuk. Kelompok mana yang belum tadi? 1 dan 2 ya, ayo siapa? Dikasih kesempatan lah dulu 1 dan 2. Satu orang siapa aja? Ayo. Ini aku utuslah aku ya, bukan ini aku utuslah dia. Ayo maju silakan. Oke silakan Anggre. Oke, kami dari kelompok 1 mau berbagi. Tapi sebelumnya pengertian kami terbatas ya Kak gitu. Jadi mungkin belum sempurna juga. Yang pertama itu apa hubungan worldview dengan aplikasi Matius 6 ayat 33 gitu. Jadi kita tadi sebenarnya sering dengar, cuman memang belum pernah mendalami gitu kan di kelompok kami. Dan worldview yang kami tangkap adalah bagaimana seseorang melihat segala sesuatu, menanggapi segala sesuatu gitu, yang di paling dasarnya dalam menanggapi segala sesuatu. Terus apa hubungannya sama Matius 6 ayat 33 gitu. Di Matius 6 ayat 33 kan dibilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Jadi sangat berhubungan gitu. Apa yang mau dicari terlebih dahulu, pikirkan dulu kepentingan kerajaan Allah dalam hal yang mau dilakukan gitu. Pentingkan dulu kebenaran apa yang ada di situ gitu. Apakah yang kami kerjakan itu adalah kebenaran? Apakah yang kami kerjakan adalah untuk kerajaan Allah atau tidak gitu. Jadi hubungannya ya dua-duanya apa ya, Matius 6 ayat 33 ini bagi kelompok 1 adalah worldview-nya orang Kristen gitu. Jadi orang percaya. Coba bagikan worldview-nya tentang kerajaan Allah dan kebenarannya gitu ya. Sama kayak tadi, memandang segala sesuatu dari kebenaran Allah dulu, kerajaan Allah dulu gitu. Di kelompok kami juga tadi sudah berbagi, mungkin contoh kecilnya tentang kesuksesan gitu kan. Kesuksesan ya udah karirnya tinggi, banyak uang, kaya, hidupnya nikmat gitu. Tapi kalau kita pakai worldview-nya orang percaya gitu kan, mungkin bukan itu. Kita uji dulu, kita tanya Tuhan dulu apa definisi sukses menurut Tuhan gitu, dan dari situlah muncul semua apa yang akan dikerjakan dan menanggapi segala sesuatu gitu Kak. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 1 yang diwakilkan oleh Anggre. Ya, good ya. Mungkin teman-teman yang lain juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Anggre gitu ya. Poinnya adalah kita itu tidak merasa cukup dengan worldview ataupun cara pandang yang kita punya hari ini, teman-teman. Ya, kita mesti punya pikiran yang terbuka untuk boleh melihat kebenaran lain yang Tuhan titipkan bagi jiwa-jiwa yang lain yang ada di sekitar kita. Jadi cara Tuhan untuk mengajar kita dan membuat kita itu punya pemahaman secara utuh gitu ya, itu melalui orang-orang yang ini ya, kalau generasi Z, orang-orang yang singgah gitu ya, singgah tapi tidak tinggal. Artinya orang yang pernah berdampingan lah dengan kita, karena kan masalah pertemuan ini kan ada waktunya ya gitu. Contohnya kayak kita, mungkin tahun depan ada di antara kita nggak saling ketemu lagi gitu, tapi paling nggak di momen dimana kita ketemu, Tuhan itu ada titipkan sebuah worldview kepada kita sebenarnya. Nah, kita masih punya hati yang terbuka tuh untuk itu, teman-teman. Jangan merasa intinya yang udah aku pelajari dari aliran ini, itu loh yang paling betul. Jangan. Karena Tuhan bisa ngajar kita lewat apa aja dan lewat siapa aja. Jika kita mempercayai kalau Dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, poinnya ke sana. Tanpa itu, maka sulit bagi kita untuk bisa mewujudkan apa yang ada di Matius 6 ayat 33 tadi. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, ini singkat aja ya. Apa hambatan atau tantangan dalam menghayati kehidupan yang fokus? Yang pertama itu secara eksternal. Jadi kalau hambatan atau tantangan itu ada dua aspek tentunya, secara eksternal dan juga secara internal. Nah, kalau secara eksternal, teman-teman, ini berurusan dengan orang-orang yang di luar diri kita. Bisa itu keluarga, bisa itu lingkungan sekitar, tekanan sosial dari mereka gitu ya, dan juga pergaulan kita, komunitas kita. Maka hati-hati di dalam mencari pertemanan ya.
Lingkungan yang toksik itu tentu tidak akan membuat kita fokus kepada apa yang terutama. Karena lingkungan yang toksik itu hanya fokus kepada dirinya sendiri aja. Maka perhatikan lingkunganmu apakah toksik atau sehat. Jika toksik, maka gak apa-apa tinggalkan itu dan minta Tuhan supaya menuntunmu kepada komunitas yang baru yang lebih sehat. Jangan mempertahankan relasi yang toksik. Ya serius, itu gak sehat bagi jiwa kita, gak sehat bagi mental kita. Tapi yang di sini kayaknya sehat lah ya. Jangan merasa aku pergi aja darimu gitu. Jangan ya. Lalu perkembangan teknologi ini juga menjadi tantangan dan hambatan teman-teman. Kita perlu aware akan hal ini ya. Banyak sekali pilihan sehingga ketika kita memilih sesuai dengan selera kita ya maka habislah kita. Ya, mudah bosan dan coba yang lain. Ini manusiawi banget. Ada yang gampang bosanan di sini? Ya, itu. Hati-hati. Karena kadang itu yang menghambat kita di dalam mengerjakan apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Kadang Tuhan itu mengizinkan kita untuk berada pada kondisi yang sama terus-menerus supaya kita berhadapan dengan diri kita yang memang mudah bosan. Ini jangan langsung lari. Nantikan pembentukan Tuhan di situ. Kalau secara internal yang menjadi hambatan kita itu nggak kenal diri kita. Jadi kita nggak tahu emosi apa ataupun motif-motif apa yang sering mendrive kita, mendorong kita di dalam melakukan sesuatu. Nah itu kenapa penting sekali mengenal diri teman-teman. Jadi selalulah kita menyelidiki apa yang menjadi motivasi kita, terselubungnya itu apa aja, supaya hal-hal yang kita coba upayakan itu betul-betul boleh menyenangkan hati Tuhan. Lalu tidak mau diajar. Tidak ada kerendahan hati untuk memperbaharui worldview. Tidak siap menanggung resiko ataupun bayar harga. Dan stay di zona nyaman. Mungkin masih banyak lagi ya hambatan di dalam diri kita. Nah kita lah yang paling tahu ya hambatannya apa biasanya. Apakah stay di zona nyaman, kita nggak siap untuk menanggung resiko, kita takut, akhirnya nggak melangkah-melangkah. Orang yang sejak kecil itu jarang ditantang oleh orang tuanya, oleh orang sekitarnya, ini kalau bertumbuh besar, ketika dia mengenal Tuhan, dia juga sulit untuk bisa mengambil langkah-langkah yang cukup ekstrim. Maka kenali dirimu. Ketika kamu merasa, aku kok nggak berani ya melangkah ya, coba ingat lagi kepada pembentukan masa lalu. Oh, ternyata karena ini. Tuhan bisa menerobos itu. Jadi jangan stay di situ, itu maksudnya. Ya aku kan memang kayak gini, ya. Ya sudah cukup lah kalau udah kayak gitu kan nadanya. Aku gini aja lah. Ya sudah lah, gimana lagi gitu kan. Dia aja sudah menyerah sama dirinya. Lalu siapa lagi yang bisa menolong dia kalau begitu? Ya, itu hambatan ataupun tantangan secara eksternal dan juga secara internal. Oke, ini singkat aja teman-teman, karena kita membahas topik kehidupan yang fokus pada kehidupan yang memiliki fokus. Dan dari tadi kita juga membicarakan terkait prioritas utama. Nah ini kita mesti mulai dari hal-hal yang kecil, berkaitan dengan manajemen diri. Jadi manajemen diri yang buruk itu, ini seperti ini. Nggak ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, apa yang mau difokuskan? Ya. Jauh-jauh itu hidup yang fokus. Kita nggak tahu pun apa yang mau kita fokuskan. Makanya kita perlu punya tujuan dulu. Itu kenapa sesi sebelumnya itu kan terkait bagaimana kita digerakkan oleh tujuan, begitu ya. Tidak mempunyai prinsip dan nilai. Nah ini tadi. Tidak punya prinsip dan nilai dan mudah terombang-ambing, gampang terpengaruh sama orang. Kesana yuk, kesini yuk. Lalu apalagi tidak mempunyai perencanaan yang matang. Let it flow. Ngalir aja hidup ini. Tidak ada pencapaian, akhirnya frustasi, merasa sia-sia dan tidak ada gairah untuk hidup, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Nggak ada gairah untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Ini manajemen diri yang buruk. Kenali ya, jika 7 ini ada 1, 2, 3 di dalam diri kita, maka kita perlu bertobat teman-teman. Karena kita sedang menghidupi manajemen diri yang nggak baik. Nggak tahu, mungkin ada banyak faktor kenapa kita terjebak di sini, tapi ya lewat sesi pada malam hari ini kita diingatkan supaya tidak terus-menerus ada di sini. Pola hidup yang sembarangan tergantung mood. Kalau mood ya dia lakukan, kalau enggak ya enggak. Dilayani oleh mood kalau begini.
Kalau mood ya aku kerjakan, kalau enggak ya enggak lah. Jadi Tuhan dalam hidupnya itu moodnya. Ini bukan Tuhan. Tidak stabil, suka menunda-nunda, malas, waktu tidur terlalu banyak. Nah, ini siapa ini? Waktu tidur terlalu banyak, suka melamun, menghayal, menggunakan waktu luang terlalu berlebihan. Ini kita hati-hati ya. Karena dari sini kita itu akhirnya itu chaos gitu. Dari hal-hal yang kecil ini loh. Ini kan tiap hari kita kerjakan ya. Mungkin ada 1-2 hal kita ini terjebak di dalamnya. Tidak pernah mengevaluasi diri, pesimis. Udahlah, mati aja lah kalau udah begini hidup. Contoh, apatis, nggak peduli sama orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada perubahan positif kemajuan dalam dirinya. Tahun berganti tahun gitu-gitu aja terus. Ini kupikir bukan ciri anak Tuhan. Sorry, mungkin ini agak keras. Tapi mestinya itu adalah ciri yang bukan mengenal Tuhan. Karena kalau kita itu betul-betul kenal Tuhan, kita tuh gentar dan takut di hadapan Tuhan kalau kita tuh punya hidup yang gitu-gitu aja terus-menerus. Karena Tuhan nggak pernah minta kita untuk hidup yang demikian. Jadi ya gak usah banyak ngomong lah gitu. Maksudnya kita itu begini. Kalau dalam hal yang ini semua kita itu masih di sini terus gitu. Ya. Karena itu jika kita masih terjebak di dalam manajemen diri yang gak baik ataupun buruk, kita perlu menggunakan ini teman-teman. Kadang ini membantu. Schedule. Jadi lebih tertata hari demi hari. Coba koreksi. Kira-kira dalam hal apa waktu kita itu cukup banyak gitu. Kita mengalokasikan waktu cukup banyak itu dalam hal apa? Bergaul dengan Allah, dengan keluarga, menyalurkan hobi, olahraga, ataupun pengembangan diri. Mungkin ada banyak aspek yang lain lagi ya. Setidaknya dari 5 ini, mana kira-kira yang paling banyak kita alokasikan? Keluarga? Menyalurkan hobi? Mungkin menyalurkan hobi kali ya. Atau olahraga? Olahraga, ada yang sering olahraga di sini? Atau pengembangan diri? Dia berusaha terus belajar, melihat ke dalam dirinya apa yang perlu dikembangkan, begitu. Kita perlu mengoreksi ini. Ini pelan-pelan ya, kalau enggak kita enggak akan mungkin bisa, betul-betul bisa mengerti hal-hal utama ataupun hal-hal prioritas yang Tuhan itu mau. Karena ini kan sebenarnya secara general ya. Orang yang gak mengenal Tuhan pun bisa melakukannya toh. Dia bisa menggunakan alokasi waktu yang sangat baik gitu. Nah kalau kita anak Tuhan gak bisa melakukan ini ya boro-boro mau fokus sama apa yang terutama. Ya enggak? Hidup kita aja gak tertata kok. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tertata loh. Yang maksudnya mengatur sedemikian itu dengan baik. Maka mestinya kalau kita itu anak Tuhan, itu cerminan itu ada di dalam diri kita. Ya oke lah, mungkin dulu sejak kecil sampai kita SMA, sampai kita kuliah gitu ya, kita itu di tengah-tengah keluarga yang jarang sekali untuk mengajarkan pentingnya keteraturan ataupun disiplin gitu. Tapi setidaknya ketika kita mengenal Tuhan, kita mulai belajar. Orang yang dari dulu udah terbiasa disiplin mungkin gak begitu struggle hari ini. Tapi bukan berarti orang yang dari dulu gak bisa disiplin, maksudnya jarang disiplin, jadi selamanya gak bisa disiplin. Enggak toh? Bisa kok. Ini tergantung kita mau atau enggak. Dan sejauh mana kita merasa itu adalah sesuatu yang penting di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Yang terakhir, apa yang perlu dilakukan seorang murid agar dapat menghayati Matius 6 ayat 33? Sekali lagi, terus bersekutu dengan Tuhan supaya kita itu bisa giat di dalam pekerjaannya, supaya kita itu bisa mengutamakan kerajaannya. Tanpa persekutuan dengan Tuhan sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 58, maka nggak mungkin kita itu betul-betul terus-menerus itu giat di dalam pekerjaan Tuhan dan kita mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang perlu dimiliki kesabaran dan ketekunan di dalam mewujudkan hukum yang terutama. Karena pada akhirnya teman-teman, semua hal yang akan kita kerjakan itu ujung-ujungnya untuk mewujudkan hukum kasih ini. Bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita mengasihi sesama. Enggak ada yang lain selain itu. Jadi kalau kita terus-menerus membangun relasi cinta kasih dengan Allah, maka itulah yang akan menjadi modal bagi kita untuk bisa mengasihi sesama kita. Dengan kasih yang benar, kita mengasihi sesama kita. Di luar itu, maka kita nggak akan pernah bisa mengasihi sesama. Karena modalnya itu dari relasi cinta kasih dengan Allah.
Ya, mari kita kembali koreksi bagaimana relasi kita akhir-akhir ini dengan Tuhan. Kita lagi berantem kah? Kucing-kucingan sama Tuhan atau bagaimana sama Tuhan? Mari kita balik lagi. Tangannya terbuka dan menantikan kita. Ya. Murid yang memiliki fokus itu pasti akan memberikan hati, pikiran, waktu, dan dirinya. Pasti. Kalau dia fokus kepada apa yang terutama. Dan murid yang memiliki fokus pasti kreatif dan inovatif. Dia nggak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya hari ini. Dia akan terus berpikir strategi apa yang harus aku pikirkan, strategi apa yang harus aku lakukan. Dia terus-menerus akan memodifikasi apa yang dia sudah upayakan tahun lalu, tahun sebelumnya, dan dia mau memikirkan sesuatu hal yang baru di tahun ini. Contohnya misalnya sebagai seorang PKK. Itu mestinya ada di dalam diri orang yang fokus kepada Tuhan. Termasuk misalnya bagaimana kita itu melayani generasi Z. Seperti yang sebelumnya disampaikan sama Jeffrin ya, gitu. Jika kita itu benar-benar adalah murid yang fokus, teman-teman, maka mestinya kita itu tidak pernah berhenti berpikir gimana supaya aku bisa melayani adikku ini, Gen Z ini. Caranya gimana? Kita belajar ciri-ciri Gen Z itu apa, kebutuhannya itu apa. Dan kita coba lakukan. Kita coba penuhi kebutuhan mereka. Dan pelan-pelan kita coba tarik mereka kembali kepada worldview yang benar. Jadi murid yang fokus itu adalah murid yang bersedia capek. Kalau Anda belum bersedia capek, maka mungkin dipertanyakan. Kita belum benar-benar mau fokus sebenarnya. Itu cukup. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Siap capek? Gak ada suaranya ya. Ya, kalau kita mau menghidupi apa yang kita pelajari pada malam hari ini, persiapkan dirimu untuk capek. Secara fisik, secara pikiran. Karena Yesus terlebih dahulu melakukannya. Kurang tidur. Oke, ada pertanyaan? Mungkin satu atau dua orang? Semua lagi introspeksi diri sebenarnya, mungkin ya. Berarti berhasil malam hari ini, melihat ke dalam diri akhirnya. Oke, kita akan sama-sama nyanyi satu lagu lah ya, untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Kita akan bernyanyi lagu Hidup Bagi Kristus, kiranya ini menjadi doa kita. Dan yang kita boleh ingat sepanjang beberapa minggu ke depan, untuk kita menghayati kehidupan yang fokus kepada Kristus ya. Semua tahu lagunya ya? Oke, yang tahu lagunya agak keras lah suaranya ya. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup
mau hidup bagi, sekali lagi, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan, menyatakan satu komitmen ataupun tekad baru untuk kita betul-betul mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi harapan kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau gembalakan sampai sejauh ini, orang-orang yang sudah mengecap dan menikmati cinta kasih-Mu yang agung itu. Kami rindu Tuhan supaya menjadi representasi cinta kasih-Mu bagi orang-orang yang Engkau percayakan kepada kami. Jika kami sebagai seorang PKK, bagi AKK yang Kau percayakan kepada kami. Dan jika kami bukan seorang PKK, kepada orang-orang yang bersinggungan dengan kami. Tuhan, kami ingin supaya Engkau pakai kami, Engkau mengutus kami supaya menjadi representasi kehadiran-Mu, representasi cinta kasih-Mu bagi mereka. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, biarlah mereka betul-betul boleh melihat Kristus dan mereka percaya kepada Kristus serta menyerahkan hidup mereka untuk dipimpin oleh Kristus. Pakailah kami anak-anak-Mu yang lemah dan terbatas ini, yang kadang juga kami masih terdistraksi dengan banyak hal yang ada di sekitar kami, dengan segala tuntutan, tekanan, bahkan himpitan-himpitan dunia ini. Tuhan, tolong kami, kiranya Engkau memelihara dan juga Engkau yang menopang iman kami supaya terus tertuju dan terarah kepadamu, sehingga apapun yang menghadang kami pada saat ini Tuhan, itu tidak membuat kami mundur, itu tidak membuat kami tawar hati, tetapi biarlah kami boleh terus mengarahkan pandangan kami kepada Kristus, kepada panggilan surgawi yang sudah Engkau taruh di dalam hati kami. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti sesi pelatihan pada malam hari ini. Tolong kuatkan dan teguhkanlah hati mereka untuk mereka boleh mengerjakan tanggung jawab mereka, baik sebagai seorang pengurus, sebagai seorang PKK, bahkan sebagai seorang pekerja di tempat di mana mereka bekerja hari ini. Tuhan, pakailah mereka, Tuhan utuslah mereka untuk boleh menjadi representasi cinta kasih-Mu. Kami bersyukur untuk sesi pada malam hari ini, kiranya hal-hal yang sudah kami pikirkan, Engkau yang terus bekerja di dalamnya supaya kami semakin mengerti dan kami semakin menghayati firman-Mu seperti yang dituliskan di dalam Matius 6 ayat 33, supaya kami betul-betul mencari Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu di dalam hidup ini. Karena dengan cara demikianlah kami betul-betul boleh merepresentasikan anak-anak Allah, anak-anak yang hidup di dalam kerajaan Allah. Inilah kami ya Tuhan, ampuni kami di dalam segala ketidaksetiaan dan juga ketidaktaatan kami di dalam mengikuti pimpinan-Mu, bahkan di dalam memahami isi hati-Mu. Kiranya Engkaulah yang terus memperbaharui cara pikir kami, memperbaharui hati kami dan juga memperbaharui komitmen kami, supaya hari demi hari kami semakin selaras dengan apa yang Engkau mau. Inilah hidup kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah penuh kepada Tuhan. Amin.